Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobis, selamat datang kembali di channel Ngobrolin Bisnis. Hari ini kita akan membahas apa sih investasi reksadana itu dan untuk jenisnya apa aja ya. Serta kita akan membahas tentang resiko dari investasi reksadana. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share agar kedepannya kita bisa ngasih konten-konten yang bermanfaat bagi Sobat Ngobis. Kenapa sih kita harus mengenal investasi mulai dari sekarang? Hal tersebut guna mencapai tujuan dan rencana keuangan kita, seperti dana pendidikan, dana pensiun, dan dana darurat. Reksadana adalah salah satu instrumen investasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat pemodal kecil, pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selanjutnya, dana akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman dan berkompeten. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis reksadana, kita akan memberi sedikit pengetahuan buat Sobat Ngobis, apa itu manajer investasi. Jadi, manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang sudah disepakati dan bertanggung jawab atas kinerja reksadana. Misalnya nih, manajer investasi memutuskan saham yang akan dibeli, dijual, atau dipertahankan. Dan selanjutnya, investor akan membayar biaya jasa ke manajer investasi. Ada standar kualifikasi minimum yang ditetapkan oleh regulator untuk menjadi manajer investasi. Jadi, buat Sobat Ngobis, nggak perlu khawatir tentang kualitas dan kuantitas manajer investasi. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa deposit berjangka, sertifikat deposit, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Jadi, untuk tingkat resikonya relatif paling rendah dibanding reksadana jenis lainnya. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan kurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek uang atau obligasi. Dan tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Untuk resikonya sih relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang yang pertama tadi. Yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam bentuk portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Untuk resiko reksadana campuran bersifat moderat, dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibanding reksadana pendapatan tetap. Yang keempat, reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang mengaktifasikan kurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Untuk resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Namun, memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Investasi reksadana tentunya mendatangkan berbagai peluang keuntungan buat Sobat Ngobis. Dan investor reksadana dapat melakukan verifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang cukup besar. Sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana atau modal yang cukup besar.
Jumlah produk reksadana bisa dibeli dengan modal hanya Rp100.000 saja. Bahkan ada pula produk yang minimum pembelian Rp50.000. Melalui reksadana akan terkumpul dana dalam jumlah besar, sehingga manajer investasi dapat melakukan diversifikasi pada produk investasi di pasar modal maupun di pasar uang. Dengan kata lain, investasi dapat dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, dan deposito, sesuai dengan kebijakan dari masing-masing jenis reksadana yang dikelola. Jadi, Sobat Ngobis, melalui reksadana pula, investor awam sekalipun dapat ikut merasakan manisnya keuntungan berinvestasi di pasar modal. Dalam hal menentukan saham-saham apa yang baik untuk dikoleksi bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah. Hal tersebut diperlukan pengetahuan dan keahlian khusus yang tidak semua investor memilikinya. Dengan berinvestasi di reksadana, investor pun tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya. Sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Oke Sobat Ngobis, sebelum kita akhiri pembahasan tentang jenis-jenis reksadana, kita akan ulas sedikit resiko berinvestasi di reksadana. Seperti halnya wadah investasi-investasi yang lain, di samping mendapatkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang resiko. Contohnya nih, resiko berkurangnya nilai unit pernyataan yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, atau surat berharga lain yang masuk dalam portofolio. Akan tetapi, Sobat Ngobis nggak perlu khawatir. Risiko ini dapat diminimalisir oleh manajer investasi selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan.